Kalau gitu kita mulai aja. Jadi sebelum mulai sebenarnya workshop ini sebenarnya kelas yang pendek ya. Kita cuma punya waktu 3 jam. Mungkin sejamnya itu kita ngobrol-ngobrol, sejam setengahnya lagi saya pengennya praktek dan kemudian evaluasinya setengah jam, atau mungkin sejamnya praktek, evaluasi setengah jam atau sejam gitu. Jadi kalau buat saya malah tadinya malah, karena kalau permasalahan poster mah ini masalahan praktek. Tadinya malah saya mau langsung praktek gitu, tapi rasanya kayak apa ya, agak kagok aja kalau langsung praktek, karena paling nggak ada poin-poin yang pengen saya sampaikan gitu tadinya gitu. Tapi hal yang terbaik dari bikin poster itu ya prakteknya, langsung sikat gitu kebutuhannya, karena poster itu sendiri sebenarnya bukan seni rupa, seni murni yang seperti kayak gimana. Nah ini mesti kita sepakatin dulu lah. Jadi kalau di sini kita nanti ini kita supaya ngobrolnya frekuensinya sama nih. Yang dimaksud sekarang kita ngomongin poster ini adalah poster desain, dimana desainnya itu lebih kurang itu beda dengan seni murni lah, paham kawan-kawan, paham. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang sifatnya problem solving. Beda ketika kalian ngomongin seni rupa gitu, seni murni gitu, itu bukannya artinya mungkin di seni murni nggak ada problem solving, tapi maksudnya dia nggak ngejawab secara langsung kebutuhan-kebutuhan praktek yang di lapangan kalau seni murni. Kalau ini artinya di sini kita nyempitin ininya dulu. Jadi sebenarnya nggak ada definisinya desain itu, nggak. Sebenarnya saya juga benci dengan hal-hal yang sifatnya lecturean gitu, teori-teori. Tapi kita bikin simple aja gitu. Ini kemudian ada karena dia diperlukan untuk memecahkan beberapa masalah, itu pertama. Kemudian kalian itu biasanya itu ngedesain itu pasti ujungnya ada usernya, mau kalian sendiri atau orang lain itu pasti ada usernya. Beda ketika seni murni gitu, apa poster segala macam. Tapi di sini juga ada sedikit disclaimer bahwa pada poster ini juga bukan berarti kemudian tidak ruangnya sangat sempit gitu. Jadi bukan kayak apa ya, di ujung-ujungnya, apalagi ketika kalian mendalaminya dan kemudian passion kalian ada di sana, pada akhirnya si poster itu sendiri juga bisa jadi seni, punya bobot yang sama ketika kalian membicarakan seni murni. Makanya kenapa kemudian ada art of poster gitu sebutnya, ada pameran poster yang sifatnya lebih, kalau dalam sejarah itu mungkin kalian pernah lihat poster-posternya Rusia, posternya Prancis, posternya Kuba, itu apalagi Kuba ya luar biasa itu. Kalau Kuba sih luar biasa itu. Nanti kita sharing cerita lebih banyak tentang poster Kuba. Itu udah lebih kayak apa ya? Dia malah udah masuk ke wilayah seni murni. Dalam artian seni murni yang digandakan gitu, seni murni yang digandakan. Kan banyak, kalau poster itu bukan cuma satu, banyak ya. Nantinya bisa sampai level itu sebenarnya kalau poster itu. Cuman kita sempitin perspektif aja dulu, bahwa yang kita obrolin sekarang itu lebih ke kebutuhannya untuk praktek yang lebih lebih interaktif lah sebenarnya gitu. Nah ini poster sekarang itu alat media yang salah satu yang paling efektif gitu ya. Kalau komunikasi yang paling efektif, komunikasi visual yang paling efektif. Kalau misalnya zaman dulu, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu pun itu udah sangat-sangat, ketika poster ada di ruang publik dan lain sebagainya. Nah ruang publik sekarang kan udah agak berbeda nih ceritanya nih. Kalau kita mau tarik sekarang, itu juga ada pergeseran, dan bukan pergeseran, pengembangan definisinya, termasuk pengembangan definisi ruang publik itu sendiri. Ketika si poster itu jadi masuk digital, ranah digital, dan tiap orang punya gadget dan lain sebagainya, publiknya itu ada di ranah-ranah gadget kalian. Jadi artinya nanti akan ada hubungannya dengan masalah teknik nanti. Teknik, apakah tekniknya itu kayak zaman dulu itu litografi, offset, apa segala macam, sekarang digital itu seperti apa gitu, nanti itu ada hubungannya.
Yang pasti dia bukan cuman alat advertising seperti saya cerita tadi. Jadi pada akhirnya bisa jadi works of art juga gitu. Dan mungkin udah pernah dengar ya Julius Ceret ya. Julius Ceret itu bapak poster modern. Poster sendiri kayaknya konon udah ada sejak zaman Romawi, cenah mah gitu. Saya juga nggak tahu. Ada beberapa arsip ya dari zaman Romawi, zaman apa gitu. Tapi yang pasti kalau mau zaman modern, era modern, ya semenjak si Julius Ceret ini, dia tuh bikin poster untuk kebutuhan teater, balet, apa segala macem gitu di Perancis. Nah ini nih, karya dia model-model kayak gini gitu. Untuk pertama kalinya tahun 1820-an lah mungkin ya, kalau nggak salah gitu, 1820-an ketika mulai ada kabaret, mulai ada apa gitu di sana di Prancis, dan ada kebutuhan untuk bikin model-model kayak gini. Nah seiring waktu kebutuhan itu berkembang gitu. Sekarang udah mulai eventnya juga kemudian berkembang gitu. Kalau kawan dulu tuh pertunjukan itu teater apa segala macem, kemudian ada film, ada konser musik pop apa segala macem, event gitu, ada pameran gitu. Nah jadi penggunanya juga akhirnya kemudian bertambah gitu, termasuk dalam jenis-jenisnya gitu. Ada event, ada film, ada travel gitu, ada band, ada publikasi kayak buku apa segala macam, educational atau awas bahaya malaria, kayak gitu-gitu. Product of service sudah jelas itu McDonald dan lain sebagainya, itu pakai poster. Social awareness juga yang tadi saya sebutin, propaganda dan political yang paling masif, propaganda sama poster-poster politik. Nah, udah pernah lihat lah mungkin ya. Nah, itu ada band, ada pameran, ada poster Rusia tuh ujung itu yang paling modern, yang tengah-tengah ada festival jazz, ada Kuba dan lain sebagainya. Yang semuanya kebutuhannya ini adalah kalau dulu ini ada di ruang publik, ada di tengah-tengah. Kalau kalian keluar rumah gitu nemu gitu, yang semakin hari sekarang paling kalian kalau nemu di jalan apa ya? Poster Jarum Super paling. Ya, udah nggak ada kayaknya komunitas-komunitas apa sekarang itu makin sedikit karena udah nganggap itu nggak efektif gitu. Udah nggak begitu efektif, padahal nggak juga. Kalau misalnya kawan-kawan bermain ke Jogja, main ke beberapa daerah yang masih ada poster gitu, yang masih maksimalin poster, Jogja lah. Kalau saya sih keingatnya selalu Jogja gitu, karena Jogja itu bikin poster itu nol gitu, itu efektif banget, itu di tengah-tengah ada di dinding gitu, ada tapi ditempelnya nggak satu, ada 10 gitu, bret gitu, itu luar biasa gitu. Ya kayak sekarang kalian ke Dago gitu, itu misalnya kalau ada poster-poster di dinding, si jarum itu nempel, jarum super itu nggak akan satu kan, biasanya ditempel gitu, jadi tiling, sebenarnya berderet gitu, pasti kayak gitu, itu efektif itu. Nah kebayang. Nah ini dulu poster-poster yang ada di ruang publik. Nggak dulu sih, ini baru-baru ini juga baru nih. Nah, ini mah arsip, ini pamerannya Warhol tahun 78. Kurang lebih seperti ini kebutuhannya ya. Nah ini yang ikonik. Nah ini mah kemarin sering nempok, saking seringnya mungkin kalian udah mulai bosan juga. Tapi ini ikonik, tapi karena emang esensi seni poster itu ada di poster-poster ini gitu, ada di poster-poster ini. Kenapa disebut ikonik juga? Ini udah tau lah, kalau kayak poster zaman Perang Dunia Kedua gitu. Ini film Jaws gitu, ini ikonik banget ini zaman dulu nih. Ngalamin di bioskop Kosambi nonton Jaws gitu, terus ada posternya gede banget. Nah ini pas zaman Obama kemarin gitu, nah ini ikonik banget gitu. Dan konsernya ini yang merubah desain desain poster di 70-an itu ini sebenarnya nih. Dari sini itu poster-poster psychedelic itu yang wah mungkin gila. Tapi ini merubah banyak hal poster ini. Dan banyak lagi, ini saya cuma sampel-sampel aja, kalian pasti tahu lah yang lain-lainnya. Apa Star Wars gitu ada lagi gitu kayak gitu film itu. Oke, sekarang kita mulai dari hal-hal yang sebenarnya udah kalian ketahui, tapi saya harus sebut ulang karena saya yakin kawan-kawan juga, terutama kawan-kawan yang di DKV udah hafal banget hal ini gitu, karena urusannya sama desain sama orang lain. Dan kemudian hal utama yang kalian pikirkan ketika ngedesain adalah audiens, itu siapa yang akan mengkonsumsi, akan melihat poster itu gitu. Itu udah paling utama. Kalau mau di fakultas desain manapun,
desain produk, desain tekstil, desain interior, desain apa lagi ya, grafis, semuanya pasti ada hubungan sama user audience gitu, halayak gitu. Dan kemudian yang kedua adalah pesan utamanya kemudian apa? Itu juga kalian udah sangat paham gitu. Saya nggak usah jelasin lebih panjang lagi. Kemudian dimensi poster, ini penting dimensi poster. Seperti yang saya sebutin tadi, ada pergeseran media. Dulu ada fisik apa segala macam, sekarang ada gadget. Itu berpengaruh pada pertama dimensi teknik, terus kedua pada teknik layout. Kalau zaman dulu bikin posternya sebesar A1 gitu, A0 gitu, ukuran plano. Itu saya nggak masalah. Bikin font ukuran 24 poin, kecil gitu. Karena apa? Karena dia fisik dan orang ketika kecil pun bisa ngelihat, dan 24 poin untuk kertas itu masih besar perbandingannya. Tapi kalau di A0 sebesar apa gitu, sebesar gini, 24 poin itu sangat kecil gitu ukurannya ya. Nah, bayangkan ketika itu dikecilin masuk ke gadget. Masukin ke gadget, ke layar iPhone kalian gitu, layar HP gitu. Itu yang 24 itu udah nggak akan kebaca. Nah, dimensi ini penting karena nanti pada prakteknya nanti yang akan kalian bikin itu menentukan poster di awal, itu akan menentukan seperti apa layout kalian. Tipografinya mau kayak gimana, segala macam, karena ada hubungannya sama teks. Rata-rata teks, kalau gambar nggak begitulah. Karena kalau besar, kecil itu paling, kalau besar itu paling dotnya besar, kecil dotnya kecil gitu aja kan gitu. Kalau teks kan nggak bisa. Dia ada jarak pandang baca orang atau apa gitu. Berapa poin orang bisa lihat dalam jarak segini gitu. Nah itu kayak gitu baca gitu kayak buku. Kenapa kemudian direkomendasikan kalau baca kalau koran itu paling kecil itu 8 atau 9 poin karena ada daya baca jarak baca itu gitu. Kecuali kalau kalian masuk lagi ke kemasan susu gitu, itu bisa 5 atau 6 poin, tapi karena ya itu bukan media baca untuk informasi kayak gimana. Kalau kalian bawa susu ultra gitu, itu kan ada kecil banget tuh, sampai 5 poin, 6 poin kadang-kadang gitu, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah karena kita berusaha ngeliat. Tapi kalau koran itu 8 poin, 9 poin itu udah kecil gitu. Times New Roman, Arial 8 poin gitu, standar. Yang terakhir adalah penggayaan. Penggayaan ini penting karena nanti urusannya ada di sini nih, di audience. Dia penting karena kalau misalnya kalian pikir adalah audiensnya halayak umum yang nggak perlu banget untuk diarahin ke taste tertentu gitu. Misalnya kayak mau bikin pengumuman bahwa poster bahwa mulai besok, mulai minggu depan akan diberlakukan undang-undang PKL gitu misalnya gitu ya, bikin posternya gitu, kayaknya nggak perlu penggayaan yang macam-macam gitu. Tapi kalau kalian besok mau bikin poster untuk Seringai mau main di Bandung di EV dengan apa namanya tiket masuk segini dan mungkin 200 orang dan lain sebagainya. Kayaknya kalian perlu ada penggayaan tertentu supaya masuk ke wilayah halayak yang lebih segmented itu. Karena si Seringai itu udah segmented, itu bukan halayak yang segini gitu. Maksudnya udah segmented. Ini halayak besar, halayak yang senang musik, halayak yang senang musik rock, halayak yang senang Seringai. Ini lebih kecil lagi gitu. Nah itu butuh penggayaan tertentu. Nah penggayaan ini yang kemudian menentukan nanti seperti apa kemudian poster kalian akan terlihat gitu. Itu penting. Sebenarnya kalau di kampus ini nggak ada. Kalau di styling ini nggak ada biasanya. Hal-hal teknis gitu. Tapi saya shortcut aja lah. Mau keluar mah pasti kalau di luaran itu butuh penggayaan gitu. Butuh penggayaan. Meskipun itu dicari sendiri ya. Nah ini maksudnya penggayaan itu ini. Nah, apa segala macam. Ini udah yang tadi kita ngomongin audiens, pesan utama, dimensi poster, penggayaan ini kayak gini. Ini fisik ya. Ini fisik. Dia ada kayak semacam fotokopi, kemudian digedein lagi, fotokopi digedein lagi. Jadi ada raster. Ada tekniknya. Kemudian baru di scan, kemudian baru pakai teknik apa lagi segala macam. Nah, ini juga ini kalau dia bayangin kalau ini ada di gadget, ini nggak akan kebaca ini. Kecuali kalian zoom gitu.
Apalagi kalau misalnya kemudian kopiin ke grup WhatsApp, di grup WhatsApp ke Telegram, wah anjing, sudah das ya tah. Ya banyak ya tah. Jadi pixel-pixel yang nggak jelas gitu. Nah, itu yang kayak tadi saya bilang bahwa ini aslinya ini A2. Jadi kebayang ini masih kebaca gitu. Ini kebaca. Poster-poster saya di Grimlock itu rata-rata A2, A1, A2, A1. Jadi ini masih kebaca, kayak mau nulis di sini, mau nulis tanggal rilisnya tanggal segini Agustus, itu masih kebaca gitu karena posternya A2. Nah, ini dadas kalau misalnya kemudian poster itu mau jadi saya masukin poster digital buat di iPhone, saya bakal rubah lagi layoutnya, nggak akan kayak gini gitu. Itu penting. Nah, ini yang trik-trik kekinian yang kemudian bisa dipakai buat print, tapi itu juga bisa juga buat gadget. Ini masih bersahabat. Tapi juga ini print masih enak gitu, kayak gitu. Nah, ini yang kekinian pisan, ini yang udah tinggal besar-besar dari yang kecil. Ini udah. Nah, ini penggayaan tuh tadi ini penggayaannya kalian tahu, ini yang awam banget gitu. Nah, ini udah segmented gitu, anak muda udah kelihatan lah. Ini mah pasti udah anak muda, kemudian dia suka mabok. Nah, gitu. Oke, lanjut dari situ. Kemudian hal mendasar penting dalam penggayaan poster. Nah, ini yang tadi kan masuk ke penggayaan gitu. Yang pertama sih, yang ini pesan informasi kita sampaikan. Dia mau penggaya apapun, pesan informasi kalian harus udah jelas karena itu inti dari poster gitu. Terus kedua harus efektif. Efektif dalam artian kalau misalnya penggayaan kalian itu sebenarnya kalian nggak riset gitu apa segala macam gaya, malah jadi blunder, itu malah jadi nggak efektif. Jadi kenapa kemudian ada penggayaan? Karena kalian mengarah komunikasi tertentu pada halayak tertentu. Nah, kalau misalnya kalian pengen mau bikin, tadi kita ngobrolin poster seringai, kita mau bikin poster seringai, tapi kemudian riset kalian gagal untuk ngarahin penggayaan itu, malah jadi nggak kelihatan roknya, malah jadi kayak poster riungan koplo gitu. Itu nggak efektif gitu. Penggayaan kalian itu udah mau se-clear apapun pesan kalian itu nggak akan nyampe. Penggayaan itu fatalnya di situ gitu. Padahal itu tulisannya udah seringai apa, jam segini, wah udah clear, tipografinya oke dan lain sebagainya. Clear gitu, tapi kemudian penggayaannya nggak nyampe ke halayak yang kalian pengenin, itu nggak akan nyampe. Bukan karena nggak bisa dibaca, tapi karena mereka nggak akan baca gitu, anjing lain gitu, kayak gitu. Oke, poster itu bukan esai, jadi semakin sedikit teks semakin baik. Jadi justru kalian menghindari terlalu banyak teks, diusahakan lebih sedikit, semakin banyak pisan informasinya yang harus dicantumin. Oke, sebanyak apa? Sebisa apa? Seringkas apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya ada brief dari klien, anjing banyak panjang. Tempat harus ada. Jam harus ada. Anjing kode pos kudu aya, anjing naon weh, pokoknya segala macam, website, anjing Instagram, Twitter masuk, anjing pokoknya klien pengennya semua informasi masuk gitu. Nah, itu gimana caranya kalian meringkas itu gitu, brief yang misalnya nggak penting apa segala macam, apa kalau misalnya ada judul yang kepanjangan apa segala macam, itu gimana cara ngakalinya dan lain sebagainya. Pokoknya yang pasti poster itu semakin sedikit teks semakin baik. Jadi bukan karya tulis gitu. Poster yang buruk adalah ketika kalian harus menjelaskannya, ini paling parah sih sebenarnya. Kalau kalian kemudian bikin poster, teh naon, anjing gitu. Bukan karena si netizennya nggak malas baca ya, bukan, tapi karena mereka nggak ngeh itu apa gitu. Bukan, kan ada ya tipe-tipe netizen yang malas baca caption, itu kan beda lagi ya. Itu beda soal lah, beda kamar itu mah. Ini mah yang lebih kayak emang poster kalian itu emang nggak jelas, itu teh naon sih gitu. Itu naon sih, itu teh maksudna gitu. Itu teh heureuyan, itu udah fatal itu. Itu teh mau bikin meme, anjing itu udah fatal itu. Kayak gitu. Flow informasi yang terarahkan. Flow informasi itu ada misalnya kalau di satu poster itu ada hierarkinya. Flow informasinya tuh kemudian dari judul paling besar gitu. Flow-nya orang-orang mau baca kiri ke kanan ke bawah, atas ke bawah, bawah ke atas, nanti ada triknya. Nah, ini yang tadi saya bilang, sesedikit mungkin, seringkas mungkin. Poster namanya juga gitu.
Itu Victory 1945. Anjing. Keren bisa itu ngelawan apa kekerasan bersenjata gitu aja. Peluru dibalikin ke moncong senjata. Nah, ini ada informasi, ada balet, udah jelas. Ini pasti acara balet. Karena ada ininya, ada segala macam tulisan gede. Ini nama pemerannya, ini nama tahunnya, ini Agustus di tempat ini. Nah, seringkas mungkin gitu. Ini klasik pisannya poster ini, saya suka pisan. Ini zaman kuliah ya, kelo aja halus pisan, maksudnya ringkas dan kemudian efektif gitu. Nggak pertunjukan, anjing nggak ada tunjukan apa ini, ringkas mungkin gitu. Dia udah ada beberapa informasi yang udah dia masukkan ke dalam gambar. Ini pasti pertunjukan balet gitu. Ini pasti pertunjukan balet, bukan Jimi Hendrix ini gitu. Bukan apa gitu, bukan teater, bukan apa, ini udah pasti balet gitu. Oke, dari situ ini contoh sedikit, nanti kita bakal lebih banyak ngomongin penggayaan. Yang kemudian tekniknya kemudian setelah tadi ada audiens apa segala macam, yang penting apalagi kawan-kawan di DKV lah udah paham pisan apa pentingnya mood board gitu. Jadi mood board itu nanti saya liatin. Kalian harus bikin riset nyari, apalagi sekarang zaman Google ya udah gampang pisan. Kalau zaman dulu saya kuliah harus ke Cikepundung beli majalah bekas, guntingin gitu, wah anjing PR pisan lah bikin mood board deh. Kalau sekarang mah udah ada Google, bikin ada apalagi yang namanya ini. Sekarang mah kalau saya mah sekarang mah udah nggak bikin mood board di Corel, di Photoshop, di InDesign, nggak. Saya bikin mood boardnya di Pinterest. Bikin board di Pinterest gitu. Bikin board Pinterest, yang pin, drag gitu. Itu udah efektif pisan gitu Pinterest, bikin mood board di Pinterest itu. Ada penggayaan, ada riset penggayaannya. Kalau kalian mau bikin poster yang ada bau-bau Rusianya, kalian riset gambar-gambar Rusia dan lain sebagainya, tipografinya segala macam. Kalau kalian mau bikin desain yang minimalis, yang Swiss design gitu, kemudian kalian studi riset tipografi Swiss design seperti apa. Kemudian kalau misalnya kalian mau lebih, kayaknya saya pengen bikin nantinya poster saya kelihatan lebih raw, lebih kayak pang-pang gitu. Nah, tekniknya diapain? Apakah difotokopi kah atau gimana? Apakah kemudian kayak gitu-gitu. Kalian studi teknik-teknik tertentu yang ada di beberapa penggayaan. Itu penting. Karena ada orang yang saking ininya gitu. Saya pernah nemu beberapa poster yang tadinya mungkin pengen kayak punk rock gitu. Kemudian pakai efek fotokopi dan lain sebagainya gitu, tapi di Photoshop, plugin Photoshop. Tapi dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah lihat sebenarnya fotokopian itu seperti apa gitu. Itu penting karena ketika ada beberapa distorsi ketika di fotokopian yang benar gitu, dan yang nggak bisa ada di plugin itu harus kalian bikin sendiri gitu. Ada beberapa detail-detail tertentu. Misalnya kalian mau dapat orderan bikin poster-poster buat interior cafe vintage gitu, yang pengen, mas saya pengen vintage nih mas. Oh ya siap, vintage. Jadi kayak foto-foto zaman dulu gitu, kemudian art zaman dulu gitu. Tapi feel-nya juga ada efek bladus gitu, efek tua itu segala macam. Orang-orang biasanya segampang itu cuma nempelin overlay layer gitu, gitu. Overlay layer grain nggak dapat juga gitu. Karena kalau misalnya besi misalnya atau poster lama yang udah menguning disimpan di gudang beberapa puluh tahun, nah itu kalian harus riset gitu, teknik itu bisa kayak gimana sih gitu. Jangan dikira-kira, itu harus riset visualnya kayak gimana gitu. Termasuk dalam fotokopi misalnya, kalau font di fotokopi kayak gimana sih? Itu nggak segampang kemudian kalian pencet efek fotokopi gitu, nggak kayak gitu. Itu yang efek fotokopi generik yang di Photoshop itu nipu gitu, itu nggak kayak gitu. Ini riset kayak gini nih, kalian mau bikin poster yang ambientnya jazz 70-an. Nah, kalian cari poster jazz 70-an seperti apa gitu.
Kalian mau bikin kayak Swiss design, tapi Swiss design-nya yang lama, bukan yang modern. Oke, kalian cari nih kayak ini Swiss design yang lama gitu. Kalian mau bikin yang pop art yang kekinian, nah ini yang kekinian gitu, kayak gitu. Yang main gradient apa segala macam, inilah visual-visualnya Spotify. Mau psychedelic, kalian ini apa namanya, riset psychedelic gitu. Gitu, bikin mood board seperti ini. Ini menolong banget. Dan biasanya juga nggak akan lama kok. Biasanya saya ngabisin waktu kalau untuk satu proyek bikin mood board itu paling lama sejam. Paling lama sejam pagi-pagi sambil ngopi gitu bikin mood board. Pakai Pinterest tentunya. Kalau kayak zaman dulu lagi ke CK Pundung neangan majalah mah anjing tahun harap beresna. Jadi yang kayak pakai Pinterest aja tes itu cepet. Bikin boardnya kasih judul satu gitu. Jadi kalau kalian lagi ngedesain lupa kayak gimana ya moodnya, lihat lagi Pinterest. Nah ini kayak gini, ini yang Spotify baru aja dibilang Spotify ini ngetren sekarang. Ini Swiss design modern. Ah ini mood board. Ini mau bikin poster kayak show cetakan offset 2 warnaan zaman 70-an awal. Ini cetakan 2 warnaan ini. Memang karena zaman dulu untuk bikin flyer yang murah itu cetak 2 warna mesin. Kalau sekarang masih ada namanya, kalau di Pagarsi itu mesin toko, nama mesinnya toko, TOKO, mesin toko, kayak gini, 2 warna gini, offset, ini kayak gini, ini juga 2 warna, hitam, merah gitu, nah ini kayak gini, seperti apa segala macam sampai kayak ini apa, ada kalau kertas di scan tuh pasti ada pinggirnya nih, nah kalian oh iya benerannya beladusnya kayak gini ya kayak gitu, nah, itu penggayaan. Tipografi, sama juga halnya tipografi. Kalau misalnya kalian mau merujuk beberapa tipografi yang udah mengerucut khas segala macam, itu harus riset. Kecuali tipografi umum ya. Ini kalau udah saya dapat orderan atau ada proyek untuk bikin cafe yang lebih feminin. Oh anjing feminin. Oke, feminin berarti tipografinya kayak majalah fashion. Oke, bikin. Nah, ini majalah fashion gitu. Kayak gimana sih biasanya majalah fashion hurufnya? Biasanya kayak Bodoni, modern .20 kayak gitu-gitu. Nah, ini bikin kalian ininya. Kalau ada ini supaya dapat feel vintage-nya tipografinya seperti apa? Kalian bikin nih. Tipografi vintage itu apa aja gitu, kumpulin segala macam. Ada yang vintage beneran vintage dari zaman dulu. Ada yang memang font-font baru yang di vintage-vintagein gitu. Kan ada kan banyak pisan sekarang tuh font-font baru yang sengaja dibikin vintage gitu. Tipografi baru. Bikin gitu kayak gitu. Oke, ini udah, nanti bisa kalau misalnya ada yang ini kurang ini, itu bisa ngobrol lagi. Ini catatan lain yang sebenarnya ini saya nggak tahu mau masukin di mana. Ini mau masukin di mana kategorinya. Jadi saya bikin catatan lain. Pakai semua ruang. Jadi pakai semua ruang dalam artian jangan sampai ada yang tersisa. Tapi di sini harus ada disclaimer dari saya bahwa yang tersisa itu mungkin nggak selalu harus diolah. Kalau didesain mungkin anak-anak DKV paham namanya negative space. Nanti ada saya liatin. Jadi ruang itu dibiarin kosong bukan karena memang nggak bisa digarap atau nggak layak garap atau kayak gimana. Karena memang dia mungkin bobot buat ngarahin visual orang untuk ngarahin ke bawah, atas dikosongin gitu. Pinggir kanan, pinggir atas kiri, bawah kanan, ini diisi semua. Di sini sengaja dikosongin karena itu negative space gitu nanti ada. Tadi juga udah ada sih beberapa. Pakai grid semaksimalnya, pakai grid. Apalagi sekarang beberapa software ada yang memudahkan untuk bikin grid. Kalau zaman dulu saya pakai Corel itu pain in the ass banget itu pakai grid, bikin gridnya. Sekarang udah ada InDesign yang enak pisan lah pakai gridnya tuh udah enak pisan. Photoshop sama Corel itu agak menyebalkan. Nggak tahu ya Illustrator, saya nggak pernah pakai Illustrator, saya pakai Corel. Pakai grid semaksimalnya karena dari grid itu kalian bisa ngitung negative space-nya gimana, kemudian hierarki kolomnya gimana dan lain sebagainya. Itu nanti kita praktekin. Perhatikan hierarki informasi itu yang tadi yang saya bilang nanti di slide selanjutnya. Terus minimalkan kata udah tadi. Nah ini beberapa yang contoh-contoh. Nah ini yang saya bilang tadi di sini
Pakai semua orang negatif space itu penting, pakai grid juga. Ini grid, ini grid nih. Ini kenapa kemudian bisa kayak gini enak dilihat? Ini bukan karena sengaja anjing yang desainernya jago, enggak. Sebenarnya ini ada grid, kalau misalnya di sini kasih grid gitu, ada garis imajiner gitu, ini ada grid, ada garis gitu. Ada garis. Dia bagi, misalnya ini bagi 3, berarti gridnya ada 5 atas, bawah, 3 atas, bawah, 3 gitu. Nah ini juga, jadi ini emang enak aja kelihatannya, itu pakai grid, nggak asal gitu kan, paham lah kalian. Ini juga sih sebenarnya, cuman dia lebih freestyle. Ini apalagi, ini mah udah Swiss design abis. Ini udah Swiss design abis. Ini gimana cara ngebagi ini 2/3, 1/3-nya buat teks, 2/3-nya dimakan sama gambar. Efeknya tentu luar biasa ketika udah jadi poster gini nih, kalau udah di jalan gini, gila, luar biasa. Ini juga sama. Anjing ini nggak jelas ya. Ini juga apalagi, ini grid abis. Ketika kalian ada beberapa teks yang memang banyak informasinya dan lain sebagainya, ini menolong pisan grid. Termasuk informasi. Kalau tadi saya bilang yang ini, perhatian hierarki informasi, ini contohnya. Jadi mana yang lebih besar dari yang mana gitu. Mana yang lebih besar, yang lebih pekat dari yang mana yang kira-kira bisa jadi highlight. Nah, trik penting soal hierarki objek. Urutan itu biasanya yang paling konvensional, atas bawah, kanan kiri bacanya gitu kan. Jadi kalian ngarahin orang untuk baca poster kalian dari mana? Dari atas ke bawah, kanan ke kiri, kiri ke kanan, bawah ke atas juga bisa. Itu gimana kalian ngarahin? Biasanya konvensionalnya orang baca dari atas ke bawah atau kanan ke kiri. Tapi bisa kalian arahin dengan trik lain, pakai warna gelap terang. Kalau misalnya warnanya ternyata di bawah itu kalian gelap dan kemudian yang lebih terang, orang akan baca yang lebih gelap dulu, yang mentereng dulu. Jadi orang akan baca lebih dari bawah gitu. Atau lebih besar gitu ukurannya nih, ukuran besar kecil. Orang-orang bakal baca yang informasi pertama dari bawah. Yang mana aja yang digedein, misalnya yang di tengah digedeinnya, orang-orang baca ke tengah, kemudian ke atas, ke bawah gitu. Bisa gitu. Itu hierarki objek. Nah, ini trik saya sih sebenarnya. Kalau di kuliahan dulu nggak dikasih tahu ya. Ini beberapa selanjutnya sebelum masuk ke ini, ada beberapa contoh yang saya bikin selama ini, ada beberapa. Kontras ini printan cuma 2 warna. Satu warna malah. Ini satu warna. Ini tuh turunan dari ini kalau dicetakannya tuh. Jadi kalau cetakan kalian bikin filmnya hitam, ini hitam 100%, ini 35%. Jadi abu-abu. Nah, ketika naik cetak offset, ini cetak hijau itu, ini jadi dia hijau muda gitu. Padahal ini satu warna ini. Satu warna semua. Jadi efektif gitu. Nah, ini teks ya bisa hierarkinya. Ini pesan utamanya ini, pesan sekundernya ini, kemudian informasinya apa di sini. Ini kawan-kawan yang melakukan kampanyenya. Ini yang FKK 2017. Ini juga sama. Jadi visualnya bahwa mengaktifasi ruang-ruang kumuh di Bandung yang akan digusur, intinya gitulah, penggusuran. Hierarkinya seperti itu, ini teksnya segala macam. Ini kalau dicetakannya ini harusnya silver, tapi kemarin karena budget menipis, jadi ini tidak dilakukan, jadi putih semua ini. Ya enggak, gagal. Ini cuma 2 warna, jadi ini cuma magenta, ini biru, ini magenta. Bukan cyan ya, ini biru. Ini hierarkinya juga. Nah, ini sebenarnya aslinya besar banget, ini A0. Ini A0 ini. Jadi ketika saya bikin kayak gini juga nggak ada masalah, masih kelihatan gitu. Nah, ini poster taring. Ini posternya kayak gini. Ini hierarki nih. Ini grid. Ini grid, kalau kalian bikin grid ada berapa, 5, 4 ini kalau ditarik garis ke sini set gitu, ini ada. Ini grid juga. Ini juga ngebagi, ini juga sama berdasarkan grid. Kalian bagi 5 gitu, yang ya untuk teks segini gitu, untuk logo-logo segini, untuk ini segini. Nah, ini yang freestyle ini karena ini poster punk, tidak itu nama anjing. Jadi poster punk gitu. Jadi ya memang kalian kalau emang kebutuhannya untuk spesifik kayak gini, kalian nggak usah pakai grid. Gridnya tuh ada di benak kalian.
Sama halnya ketika zaman-zaman dulu kawan-kawan punk di Bandung bikin poster, itu ya itu pakai feeling, dia nggak pakai grid, tempel gunting tempel gitu, kolase itu ya udah habis. Beda kalau dengan Kickfest ini misalnya, ini saya bikin 2016 gitu, lupa saya. Ini juga grid ini, objek berapa ini segala macam. Ini zaman tahun berapa ya, 2006 gitu, lupa saya. Yang main di, oh ya, ini ada tahunnya, goblok. Main di 2006, main di Gasibu. Nah, ini juga sama sebenarnya, basically mesinnya grid. Nah, untuk dapat mood kayak gini, ya ini riset aja dulu visual Rusia gitu, visual Rusia kayak gimana kayak gitu. Nah, ini juga grid sebenarnya. Kalau konvensionalnya kan ini simpan aja di sini, kemudian ke bawah gitu, anjing nggak cukup oh dia harus di sini semuanya, gimana caranya semua informasi di sini tapi masih enak dilihat, itu pakai grid. Jadi yang ada line kiri, ada line kanan, segala macam, ada logo di sini gitu. Ini juga grid, ini udah Swiss design sih. Ini udah ada Swiss design, ini udah pure Swiss design, saya kayak pakai Helvetica apa segala macam. Ini urutannya juga udah dihierarkiin sedemikian rupa, yang mau yang besar yang mana, yang sedang yang mana, yang kecil, yang paling kecil apa gitu, kayak gitu. Supaya apa? Bukan karena yang satu hal yang ini lebih penting dari yang lain, bukan. Tapi awal orang masuk ngeliat tuh yang mana gitu, itu yang paling besar. Bisa nggak homicide-nya? Bisa. Gitu. Tergantung kalian mau mengkampanyekan yang mana dulu gitu. Gitu. Itu hierarkinya gitu, bisa. Nah ini juga, ini pakai software yang ngerubah foto jadi huruf ASCII, text generator, picture text generator. Jadi kalau kalian masukin gambarnya foto Karl Marx itu, masukin ke software itu zaman dulu ada softwarenya, saya nggak tahu, kayaknya ada deh, masih ada kayaknya softwarenya ya, masih ya. Jadi teks gitu. Nah ini diskusi, ini penggayaan kan, kemudian ada hierarki, ada teks segala macam. Karena ini posternya itu A2 dulu, jadi ini masih kebaca. Ini kalau cuman ini ukuran A3, ini nggak akan kebaca ini. Ini yang kalau di layar ini A3 nih, segini, nggak akan kebaca, masih kecil. Ini besar harusnya. Ini juga poster di Ultimus kalau nggak salah, masih zaman itu juga. Ini hierarkinya seperti yang tadi gitu ada. Ini gila ini teksnya, ini udah saya bilang ke teman-teman, ini anjing, ini nggak bisa diringkas gitu, ini banyak pisan teksnya, ini gimana gitu. Nggak bisa cok, mesti masuk semua. Goblok anjing. Jadi saya ringkas-ringkas gimana caranya supaya orang fokus dulu ke yang pintu awalnya, apa, kampanye melawan kekerasan negaranya. Oke, ini besar. Nanti teksnya ininya harus besar. Oh ya, ini yang sekunder, yang akhirnya acaranya itu yang jadi tertier, yang ketiga. Ada di sini tuh ada yang 30 Agustusnya diskusi pemutaran film Bunga Dibakar, di sini yang 3 Septembernya musik budaya populer perubahan sosial, ada si Holil, ada Usman Hamid segala macam. Nah, yang 19 Septembernya diskusi juga. Nah, ini konten kayak gini, ini biarin kecil akhirnya gitu. Karena nggak bisa semuanya stand out, nggak bisa. Kalian harus milih gitu. Apa yang kira-kira orang masuk dulu di depan, baru kemudian dia tertarik untuk baca ke bawah. Kayak gitu. Kalau sekarang mah Instagram lebih enak lagi. Bikin satu shot slide, anjing. Ya, slide pisan, bahaya nama di slide anjing. Nepi ka 10 deh enaknya. Dan pisan slide anjing. Baheula mah salembar, anjing gimana ngakalin hierarkinya ya? Kayak gitu. Itu penting. Nah, ini termasuk banyak kontennya, ini menyebalkan juga yang lewat ini gitu. Menyebalkan juga, ini ada berapa micro gigs yang kemudian ini semuanya harus masuk ke dalam poster ukuran A2 dibagi 2 vertikal. Dibagi 2 vertikal nih. Bukan horizontal. Ini mah lebih gampang. Oke, paling itu aja mungkin kalau untuk awalan, sampai sini dulu.